Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah. Baik, Oke, Ibu. kali ini bertemu lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum kita memulai kelas, Ibu minta ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya berdoa dulu? Dipimpin doanya. Baik Ibu. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, berdoa dulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Alam ya yang sudah memimpin doa. Sebelumnya juga sebelum mulai kalian boleh isi presensi dulu. Ini Ibu udah kirim. Nah, di situ kalian boleh isi presensinya, Ibu tunggu. Dan juga Ibu sudah cantumkan, kalau yang ketinggalan Ibu sudah cantumkan juga link presensinya di Google Classroom. Oke, baik ya, sudah. Nah, kita langsung saja masuk ke materi kita. Ini Bu akan share dulu sebentar. Ini tampilannya bakteri bukan? Bukan Ibu, masih Pramistia has started screen. Oke, sebentar ya. Sudah muncul Ibu gambar bakteri. Oke, sudah ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi kali ini, Ibu mau bertanya nih. Kemarin kira-kira kita ngebahas apa ya? Ada yang bisa jawab nggak dari teman-teman semuanya? Aku Ibu. Virus, Apa? Bu. Oke, Virus. bagus. Virus. Belajar struktur hidup virus, ciri virus juga. Oh, iya. Betul ya, belajar itu. Nah, kemarin kan belajar itu. Nah, kira-kira apa sih keterkaitan sama materi kali ini? Kenapa memang kita harus belajar virus? Emang kemarin membahas apa sampai keterkaitannya sama dengan bakteri? Ada yang mau jawab nggak? Ibu, mohon maaf, Mia Kurnia terkendala sinyal, katanya minta di ACC. Oh iya, betul. Sudah ya? Udah belum? Oke, sudah ada. Tadi pertanyaannya masih bisa didengar nggak? Yang keterkaitan antara materi kemarin dengan materi hari ini kira-kira apa ya? Apa sih? Memang kemarin kita belajar apa saja dan apa itu kesamaan dengan materi kali ini? Nah, anak-anak bisa ada yang menjawab tidak? Mungkin dari ciri-cirinya Ibu, kan bakteri sama virus sama-sama mikroorganisme yang kecil gitu, nggak bisa dilihat sama mata langsung, harus pakai bantu. Oke, betul ya. Katanya sama-sama mikroorganisme, betul sekali ya. Mungkin Alam sudah baca. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut materi kita ya. Tadi mohon maaf Ibu sedikit ada masalah. Kita share screen lagi. Nah, sudah ada ya teman-teman? Ya, anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu mau membacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur atau ciri umum bakteri melalui studi literatur dengan tepat. Peserta didik mampu menjelaskan reproduksi bakteri melalui studi literatur dengan tepat, dan peserta didik mampu membuat makalah tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari melalui studi literatur dengan tepat. Nah, berbicara mengenai ciri umum bakteri ya, tadi betul ya, sudah disebutkan sama Alam, tadi bagus sekali ya, kalau bakteri itu merupakan organisme mikroskopik dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron. Nah, jadi betul ya, kalau
bakteri itu adalah organisme mikroskopik yang tidak bisa kita lihat, nggak akan bisa kita lihat dengan mata telanjang gitu. Wah, ini bakteri ini kelihatan, nggak akan mungkin ya. Nah, itu makanya disebut dengan merupakan organisme mikroskopik. Nah, kalaupun bisa dilihat, itu butuh bantuan dengan melihat mikroskop. Nah, selanjutnya itu ada mempunyai dinding sel. Bakteri itu mempunyai dinding sel. Nah, bersifat uniseluler, di mana uniseluler itu merupakan terdiri atas satu sel. Sebelumnya suara Ibu terdengar nggak anak-anak? Terdengar, Ibu. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, karena di sini layarnya freeze. Nah, untuk selanjutnya itu bersifat uniseluler atau terdiri atas satu sel. Nah, yang keempat itu prokariotik, yaitu tidak mempunyai membran inti. Dan yang kelima kosmopolit. Apa itu kosmopolit? Kosmopolit itu adalah persebarannya gitu ya, habitatnya tersebar di wilayah yang luas. Jadi ada di mana-mana, mungkin ada di sekitar kalian tentu aja ya, mungkin ada di tangan kita atau di tangan kalian atau mungkin di laptop kalian, itu pokoknya persebarannya itu luas. Nah, lalu hidup secara berkoloni. Dan yang ketujuh itu dinding sel mengandung peptidoglikan. Nah, apa itu peptidoglikan? Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada slide selanjutnya yaitu mengenai struktur dasar bakteri. Bisa dilihat, gambarnya bisa dilihat semuanya? Bisa kan ya? Bisa. Oke, nah yang pertama ini kita ada dua di sini, ada dua yaitu mengenai struktur dasar sel bakteri dan struktur tambahan. Nah di sini itu ada struktur dasar sel bakteri. Struktur dasar sel bakteri itu yang pertama apa namanya? Di sini ada membran dinding sel dulu. Kita bahas dinding sel dulu. Tadi dinding sel itu mengandung peptidoglikan. Ya, mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan itu gabungan dari protein dan polisakarida. Nah, di sini itu fungsi dari dinding sel itu sebagai pelindung sel dan memberi bentuk pada sel gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada membran plasma. Nah, membran plasma ini merupakan bersifat selektif permeabel, di mana hanya zat tertentu dan molekul tertentu yang dapat masuk gitu ya. Nah, di sini membran plasma juga sebagai tempat pembentukan mesosom gitu. Nah, lalu di sini ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini terdapat pada bagian membran plasma. Nah, sitoplasma di sini fungsinya itu di sini itu terdapat karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini juga selanjutnya yaitu aktivitas kimia sel itu terjadi di sini. Nah, selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini merupakan butiran yang terdapat yang tersebar pada sitoplasma. Nah, untuk ribosom ini itu fungsinya sebagai tempat sintesa protein. Nah, di sini sudah struktur dasar sel bakteri. Nah, di sini ada struktur tambahan sel bakteri. Nah, di sini bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, di sini ada struktur tambahannya yaitu apa ini? Flagela ya. Di sini juga sudah dijelaskan. Ada flagela, lalu ada pili, apalagi yang baru ya di sini mesosom gitu. Nah, untuk flagela sendiri ini merupakan alat gerak dari bakteri. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Nah, untuk pili itu hampir sama ya bentuknya seperti flagela, namun mediumnya itu lebih kecil dan ini tuh menempel pada dinding sel. Nah, di sini itu pili itu tersusun atas protein dan hanya terdapat pada gram negatif. Nah, di sini juga pili berfungsi sebagai pelekat saat konjugasi. Apa konjugasi? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, mungkin ini ya struktur dari dasar bakteri dan tambahannya. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita masuk pada bentuk sel bakteri. Nah, untuk yang pertama ini ada bentuk sel bakteri itu ada 3. Mungkin kalian yang udah baca akan tahu ya, yaitu ada kokus, basil, dan spiral. Nah, yang pertama itu ada kokus. Kokus itu bola ya di sini atau. Nah, itu ada monokokus, diplokokus, streptokokus, dan stafilokokus. Nah, untuk monokokus di sini ada 1. Bentuk bola tunggal gitu ya. Contoh bakterinya Neisseria gonorrhoeae. Nah, selanjutnya ada diplokokus, itu bentuk bola berkoloni 2-2. Ini kan 2 ya.
Contohnya itu Diplococcus pneumonia. Nah, yang ketiga ada Streptococcus, yaitu contohnya lactis, Streptococcus lactis. Yang keempat ada Staphylococcus berbentuk bola berkoloni anggur, itu contohnya Staphylococcus aureus. Selanjutnya itu basil. Tadi ya kalau mungkin kalian pernah yogurt juga itu merupakan peranan dari contoh bakteri yang berbentuk basil ini, yaitu Monobacillus, yaitu contoh bakterinya ini ada E. coli dan Lactobacillus. Lalu ada Diplobasil, bentuk batang berkoloni 2, dan Streptobacillus, yaitu bentuk batang berkoloni rantai. Nah, contohnya itu Bacillus anthracis. Oke, selanjutnya yang terakhir bentuk bakteri yang berbentuk spirillum. Spirillum ini bentuk bakteri spiral atau pegas. Nah, spirillum ini bentuknya itu seperti ini. Bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Contohnya itu Spirillum minor dan Spiroseta, yaitu bentuk lengkung seperti kumparan ini ya, anak-anak. Bisa dilihat di sini. Nah, contohnya itu adalah contoh bakterinya Treponema pallidum. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, itu mengenai reproduksi. Nah, anak-anak, jadi reproduksi bakteri ini ada dua macam, yaitu ada reproduksi seksual dan aseksual. Nah, untuk yang pertama adalah reproduksi seksual. Nah, di sini reproduksi melalui pertukaran atau perpindahan materi genetik. Nah, prosesnya itu menggunakan rekombinasi genetik ya, jadi anak-anak. Nah, untuk reproduksi seksual ini dan proses rekombinasi genetik ini melalui 3 metode. Yang pertama itu ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, yang pertama ini ada konjugasi. Nah, untuk konjugasi itu perpindahan materi genetik antara sel yang berdekatan. Nah, ini yang tadi juga konjugasi yang pilih. Nah, itu melalui jembatannya itu melalui pilih itu. Nah, jadi perpindahan materi genetiknya itu antara sel yang berdekatan, itu konjugasi. Yang kedua yaitu ada transduksi. Nah, transduksi ini kalau tadi melalui antara sel, kalau transduksi itu melalui bakteriofag. Nah, ini itu transduksi. Nah, untuk yang terakhir itu ada transformasi. Kalau transformasi ini perpindahan materi genetik berupa DNA. Nah, seperti itu ya, tadi sudah dijelaskan dulu yang awal. Lalu yang terakhir ada reproduksi aseksual. Nah, untuk reproduksi aseksual itu melalui proses pembelahan biner, di mana pembelahan biner itu pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel gitu, bersifat amitosis juga gitu ya. Nah, untuk pembelahan biner ini bisa dilihat di sini prosesnya. Yang pertama itu dinding sel ini, lalu ada membran sel dan pemanjangan nukleoid. Lalu nukleoid ini terbagi. Nah, dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat. Lalu sekat pemisah terbentuk dan terbentuk 2 anak sel. Nah, jadilah proses pembelahan biner seperti ini. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja. Nah, Ibu sudah mengirim LKPD di Google Classroom. Kalian bisa cek, dan di situ nanti Ibu beri waktu 10 menit dan nanti boleh dipresentasikan oleh salah satu kelompok ya. Ibu tunggu. Oke, udah 10 menit ya. Dan tadi juga sudah ada yang mengirimkan, kelompok yang mengirimkan hasil LKPD-nya di grup. Nah, mungkin ada yang mau membacakan hasil LKPD-nya nggak dari sini, kelompok mana coba? Boleh di-unmute dulu. Saya Ibu kelompok 1. Oke, nanti kita buka dulu ya, bentar buka dulu. Ibu buka dulu tugas kalian. Oh ya, ini sudah ada masuk. Ntar dulu, Ibu share screen dulu ya. Bentar. Ada nggak anak-anak? Share screen-nya keluar nggak?
Belum, Ibu. Sekarang? Belum. Muncul, Bu. Sebentar. Udah, Bu. Nah, silakan kepada Nia boleh dibacakan LKPD-nya. Nah, saya Nia, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan membacakan LKPD hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, ini. Silakan. Baik, di sini ada rumusan masalah berupa 1, bagaimana struktur dan bentuk dari bakteri. Yang kedua, bagaimana proses reproduksi dari bakteri. Lalu di sini ada data collecting. Yang 1 itu bentuk dan struktur bakteri. Nah, di sini disediakan gambar berupa bakteri beserta bagian-bagian yang ditunjuk oleh nomor, dan kelompok kami telah berdiskusi dan mengisi LKPD berupa nomor 1 itu yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu adalah membran plasma, yang kedua itu ribosom, yang nomor 3 itu DNA, yang nomor 4 itu membran plasma, nomor 5 itu dinding sel, dan nomor 6 itu kapsul. Selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang menyebutkan bentuk dari bakteri Staphylococcus. Nah, contoh dari bakteri Staphylococcus itu adalah Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada tabel nomor 2 itu reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri ini terbagi menjadi 2, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual berupa proses rekombinasi genetik bakteri. Dan yang ketiga itu, yang kedua itu reproduksi aseksual, mohon maaf Ibu, yaitu berupa pembelahan biner. Next. Yang selanjutnya, nah, ada pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, berdasarkan pengumpulan data di atas dan berdasarkan struktur bakteri, bagaimanakah ciri umum dari bakteri? Nah, kelompok kami menjawab, bakteri itu merupakan organisme mikroskopik dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Yang kedua, mempunyai dinding sel, bersifat uniseluler, prokariotik, kosmopolit, dan hidup secara berkoloni. Yang kedua, ada pertanyaan, berdasarkan pengumpulan data, bagaimanakah pengelompokan bakteri menurut bentuk bakteri dan berikan contoh bakterinya. Nah, menurut kelompok kami, bentuk dari bakteri itu ada 3, yaitu Coccus, Bacillus, dan Spirillum. Yang pertama itu Coccus terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu Monococcus, Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus. Dan contoh dari bakteri Coccus ini yaitu Staphylococcus aureus yang tadi. Lalu yang kedua itu ada Bacillus. Bacillus juga dibagi menjadi beberapa bentuk lagi, yaitu Monobacillus, Diplobacillus, Streptobacillus, dan contohnya itu Lactobacillus sp. Yang ketiga itu ada Spirillum, itu ada Spiroseta. Contohnya itu Spirillum minor. Lalu pertanyaan yang ketiga, berikan skema dari reproduksi seksual dengan metode konjugasi dan jelaskan. Nah, kelompok kami menjawab, konjugasi adalah reproduksi seksual dengan cara memindahkan materi genetik secara langsung dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lainnya dengan saling berdekatan melalui jembatan konjugasi.
Yang selanjutnya ada kesimpulan dari KPD ini. Kelompok kami menyimpulkan bakteri merupakan organisme mikroskopik dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Bersifat uniseluler, bersifat prokaryotik, memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut plasmid, memiliki dinding sel. Bentuknya yaitu kokus, bacillus, dan spirillum. Umumnya berkembang biak secara vegetatif dengan cara pembelahan biner, tetapi dapat juga berkembang biak secara seksual, yaitu dengan konjugasi, transduksi, dan transformasi. Di next. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu Pramestia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya kelompoknya sudah berani menampilkan hasil pekerjaannya bersama teman kelompoknya, tadi diwakilkan oleh Nia ya. Ya, bagus sekali. Nah, mungkin Ibu tadi akan memberikan beberapa sedikit yang tadi ya mengenai seperti skema, tadi itu lebih ke pengertian konjugasinya ya. Nah, seharusnya kelompoknya tadi menampilkan skemanya bagaimana. Lalu tadi juga sudah bagus, sudah bisa menjawab bagian-bagian dari struktur bakteri sendiri ya, bagian-bagiannya di mana membran plasma, di mana dinding sel. Berarti tadi memperhatikan apa yang Ibu jelaskan ya, bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi bakteri dan peranannya. Nah, sebelum itu, Ibu sudah menyiapkan post-test yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Ibu beri tenggat sampai 2 hari ya, kalian bisa mengerjakan agar kalian lebih memahami materi kali ini. Nah, mungkin sekian dari Ibu akan bacakan kesimpulan hari ini. Jadi tadi itu mengenai bakteri. Bakteri itu adalah mikroorganisme ya, atau organisme mikroskopis. Nah, bakteri juga bersifat uniseluler, prokariot, dan juga kosmopolit. Nah, bentuknya itu ada 3, yaitu kokus, basil, dan spiral. Lalu reproduksinya ada 2, yaitu seksual dan aseksual. Dari seksual sendiri itu ada 3 metode, yaitu konjugasi, transduksi, juga transformasi. Dan untuk aseksual melakukan proses pembelahan biner. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran kali ini ya, walaupun dilakukan dengan tatap maya. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak yang sudah mendengarkan dan sudah tetap stay di room bersama Ibu dalam pembelajaran biologi kali ini. Semoga semuanya tetap sehat. Terima kasih. Sebelumnya ditutup dulu dengan berdoa. Mau dipimpin lagi sama ketua kelasnya. Boleh ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk penutup kali ini. Baik Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup untuk pembelajaran kali ini ya. Assalamualaikum. Silakan yang boleh live di sini boleh. Salam. Terima kasih Bu.